Terima kasih pemirsa, Anda masih di Anyus Malam. Ribuan pelajar dari SMP hingga SMA berdesakan mengikuti vaksinasi di kantor desa Kertamulya, Bandung Barat. Akibatnya mereka mengabaikan protokol kesehatan. Ribuan pelajar dan warga antri menunggu giliran vaksin di kantor desa Kertamulya. Mereka berdesakan memadati pintu masuk yang dijaga oleh Satgas COVID-19. Banyaknya peserta vaksinasi membuat antrian tak menghiraukan protokol kesehatan. Dan ini memberikan sebuah indikator bahwa masyarakat memang membutuhkan vaksin untuk saat ini. Berkenaan dengan tersebut, maka kami beserta seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Parang bersama Kapolsek dan Ramil senantiasa berupaya keras untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal vaksin ini, tentunya dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Parang dan sebagainya. Vaksinasi COVID-19 digelar guna mendukung pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Bandung Barat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka mendapati siswanya positif COVID-19 sehingga menimbulkan klaster sekolah. Namun Pemprov DKI optimis PTM tidak akan menimbulkan klaster baru. Ribuan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sejumlah sekolah mendapati siswanya positif COVID-19 sehingga menimbulkan adanya klaster sekolah. Berdasarkan data sebanyak 7.307 pengajar dan tenaga kependidikan, serta 15.429 peserta didik terkonfirmasi positif COVID-19. Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan akan meningkatkan dan memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah-sekolah yang ditemukan kasus positif COVID-19 akan ditutup sementara sampai semuanya aman. Tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus tetap klaster ya harus ditutup segera. Memang seperti itu. Tapi prosesnya. artinya tidak dihentikan ya, Mas, hanya dihentikan sementara? Tidak. PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka akan diterapkan dengan prokes ketat dan yakin tidak akan menimbulkan klaster COVID baru. Masih perlu kita cek kembali ya, nanti Bu Dinkes, Bu Widya akan mengecek kembali kepastiannya. Apabila itu benar? Sejauh ini kami meyakini prokes yang dilaksanakan di PTM di sekolah-sekolah sudah sesuai dengan mekanisme prosedur SOP yang ada. Jadi baik ya, kalaupun nanti ada yang tertular itu kemungkinan ya dalam perjalanan atau di rumah, bukan di sekolah. Ya. Artinya dipastikan PTM tidak menimbulkan klaster? Iya, kami sampai hari ini yakin optimis PTM tidak menimbulkan klaster ya. Meski optimis atas penurunan angka COVID-19 di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tetap berusaha menekan laju penyebaran virus corona, serta mengimbau seluruh masyarakat melakukan vaksinasi dan patuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Alisa Amir, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Vaksinasi pelajar dan door-to-door yang digelar Badan Intelijen Negara menyasar para pelajar dan perkampungan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Vaksinasi ini diharapkan bisa mempercepat pembelajaran tatap muka bagi para pelajar. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi yang digelar secara serentak di 10 provinsi ini. Dampingi Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi pelajar di SMAN 2 Cilacap. Presiden berharap vaksinasi massal untuk pelajar maupun santri terus dilakukan agar pembelajaran tatap muka segera bergulir. Jokowi juga menyapa para pelajar dan santri yang mengikuti vaksinasi di daerah lain secara virtual. Salah satunya dengan santri di Pondok Pesantren Nurul Ali Magelang. Kita harapkan setelah divaksin, anak-anakku semuanya, baik para pelajar, para santri, bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali, meskipun baru 1 suntikan, nanti 2, 3, atau 4 minggu pada suntikan kedua, tetapi kalau level kota dan kabupatennya sudah level 3, silakan belajar
tatap muka tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, utamanya memakai masker. Dalam vaksinasi door-to-door yang digelar Badan Intelijen Negara BIN di Cilacap, Jokowi mengunjungi warga di tempat pelelangan ikan Sentolo Kawat, Cilacap Selatan. Vaksinasi door-to-door BIN ini menyasar warga di perkampungan nelayan. Vaksinasi door-to-door ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Vaksinasi pelajar dan door-to-door oleh BIN ini serentak digelar di 10 provinsi dengan jumlah 107.000 vaksin. Warga yang divaksin mendapat bantuan paket sembako, sementara pelajar menerima paket vitamin. Tak hanya itu pemirsa, vaksinator menjadi bagian penting dalam penanggulangan COVID-19. Tugasnya tidaklah mudah, butuh keahlian dan ketelitian dalam penyuntikan vaksin kepada masyarakat, terutama anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Bertugas sebagai vaksinator juga harus rela dan ikhlas meninggalkan keluarga di rumah. Bertugas sebagai tenaga kesehatan telah menjadi pilihan bagi Hesti Widyastuti. Wanita yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa ini kini juga menjalani tugas mulia sebagai vaksinator di Sentra Vaksinasi MNC Center, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Setahun lebih menjadi vaksinator, Hesti menjalani dengan ikhlas, profesional, dan penuh tanggung jawab, meski jarang bertemu dengan keluarga. Keluarga jangan ketemu anak-anak ya, biasanya anak-anak mereka sudah mengetahui bahwa pekerjaan seorang ibunya adalah nakes yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dibutuhkan oleh pemerintah untuk memvaksinasi banyak orang. Jadi mereka sudah mengetahui, kita pergi pagi-pagi dan pulang kadang suka malam, larut malam gitu, selesai vaksinasi. Mengetahui pekerjaan orang tuanya sebagai nakes. Untuk salah satu mendukung percepatan dari pemerintah supaya masyarakat semuanya terkena vaksin, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita meningkatkan herd imunitas di sekitar kita, sehingga semakin banyak herd imunitas kita tentu saja COVID ini bisa ditekan. Sentra Vaksinasi MNC Center melayani penyuntikan vaksin dosis pertama jenis Pfizer untuk masyarakat umum dan anak dari usia 12 tahun. Masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki dan Mr. Aladin atau datang langsung ke Sentra Vaksinasi MNC Center. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal ikan di Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar saat sedang dalam perawatan. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Informasinya akan hadir untuk Anda, tetap di iNews Malam.